Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Christian Joel Ponda dari kelas C6 NIM 2106 11040367, jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Samratulangi. Di sini saya akan membahas tentang materi pandangan Kristen tentang Imtek. Kita awali dengan Imtek. Imtek artinya ilmu pengetahuan dan teknologi. Imtek merupakan ilmu yang mempelajari tentang perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Dalam perkembangan global, ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan beriringan membentuk sebuah kemajuan. Iman Kristen dan Imtek, tanggapan terhadap kita semua. Pertama, keduanya berjalan masing-masing, keduanya bertentangan tentang masih dipertemukan. Iman di atas Imtek, Imtek di bawah iman, keduanya saling bertransformasi. Ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah studi tentang alam dan perilaku dunia dan alam melalui metode ilmiah. Ilmu pengetahuan didefinisikan sebagai pengamatan, identifikasi, deskripsi, eksperimen, penyelidikan, dan penjelasan teoritis tentang fenomena alam. Teknologi. Teknologi adalah kumpulan teknik dan proses yang digunakan dalam produksi barang atau jasa atau pencapaian tujuan seperti penyelidikan ilmiah. Teknologi mengacu pada metode sistem dan perangkat yang merupakan hasil dari pengetahuan ilmiah yang digunakan untuk tujuan praktis. Hubungan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hal ini, hubungan antara pengetahuan dan teknologi adalah teknologi menggunakan ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah dan ilmu pengetahuan menggunakan teknologi untuk membuat penemuan baru. Tujuan ilmu pengetahuan adalah untuk menjawab pertanyaan dan menambah pengetahuan. Tujuan teknologi adalah untuk menemukan solusi untuk masalah praktis. Menurut Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Menurut iman Kristen, ada 5 visi utama Alkitab tentang Imtek. Pertama, visi Alkitab tentang Imtek. Bagi Salomo, Imtek bukan untuk menjauh tapi takluk pada Allah. Pada Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kedua, visi Alkitab tentang Imtek. Imtek diperlukan bagi Salomo memiliki hikmat atau Imtek yang dipraktikkan sehingga mensejahterakan Israel. Pada Amsal 1 ayat 5, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang pengertian memperoleh bahan pertimbangan. 3. Fisik Alkitab tentang Imtek. Bagi Paulus, segala kekayaan, hikmat dan pengetahuan semua untuk memuliakan Allah. Pada Roma 11 ayat 33 sampai 36, ayat 11 pasal 11 ayat 33, oh, alangkah dalam kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, sesungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sesungguh tak terselami jalan-jalannya. Ayat 34, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Ayat 35, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia menggantikannya?
ayat 36. Sebab segala sesuatu dan dia dan oleh dia dan kepada dia, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. 4. Visi Alkitab tentang intek, hukum Tuhan. Jangan jadikan intek berhala. Menurut Keluaran 20 ayat 2-5, ayat 2, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dan dari tempat perbudakan. Ayat 4, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air dalam bumi. Ayat 5, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membencinya. 5. Visi Alkitab tentang intek. Iman Kristen dan intek bertransformasi, saling mendukung. Allah bekerja dalam segala sesuatu, termasuk melalui intek, untuk menguatkan iman. Menurut Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendapatkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Motivasi yang saya bawakan ini dan saya uraikan bahwa mahasiswa Kristen terhadap intek. Teknologi dapat mempermudah kita dalam beribadah dan memberikan fasilitas yang memadai sehingga kita dapat beribadah dengan nyaman. Namun, di sisi lain, teknologi juga bisa membuat jemaat menjadi malas dan mudah meremehkan sesuatu. Misalnya, dalam penggunaan Alkitab digital yang ada di smartphone. Hal ini sebenarnya tidak dilarang. Namun, terkadang saat menerima pesan di ponsel, jemaat jadi tidak fokus dan perhatiannya mudah teralih. Dari ilustrasi, walau demikian bukan berarti kita akan dalam bersikap apatis terhadap perkembangan teknologi. Pada dasarnya, manusia memang diberikan skill dan intelektual untuk berinovasi dan menciptakan sesuatu. Kemampuan itu adalah anugerah dari Tuhan. Kita tahu bahwa hidup penuh dengan pilihan, dan memperhatikan kreativitas manusia bukanlah sebuah pilihan. Pilihan kita ada dua, yaitu bersikap acuh tak acuh dengan frekuensi menjadi terbelakang, atau bersikap bijaksana dan menjadi berkembang. Tentu saya pilih yaitu orang Kristen yang memiliki karakter sejati, yaitu kita memilih yang kedua, sebab kita perlu bijaksana dan menanggapi perkembangan ilmu teknologi, pengetahuan dan teknologi. Caranya bagaimana? Di sini Alkitab tidak akan berbicara secara spesifik mengenai teknologi, namun dalam bukti bahwa Allah mendorong untuk lebih berkembang. Pertama, saat Allah menentukan Nuh untuk membuat kapal yang menjadi tempat tinggal Nuh beserta seluruh warganya, saat Allah menurunkan air bah. Bahkan dalam kisah tersebut Allah menentukan sendiri bagaimana ukuran maupun bahan yang digunakan untuk membuat kapal. 2. Contoh lain bisa kita lihat dalam
Kelurahan 2 ayat 9. Di ayat tersebut Allah Tritunggal pemerintah Musa untuk membuat kemah suci. Allah juga memberikan petunjuk bagaimana dimensi ruang dan bahan yang diperlukan untuk mendirikan kemah suci. Dari dua contoh tersebut kita bisa melihat bahwa Allah menghalangi manusia untuk berkembang teknologi. Bukan itu, tapi Allah tidak menghalangi manusia untuk mengembangkan teknologi. Bahkan Ia menuntun manusia untuk berkembang dan menciptakan sesuatu karena Ia menghendaki segala sesuatu yang tujuan yang baik. Saya Christian John Ponda. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari video ini. Christian John Ponda, jurusan akuntansi. Sekian dan terima kasih.